Halo, assalamualaikum. Ketemu lagi di channel Anima Cooking. Kali ini saya nggak akan share resep donat ya, tapi saya akan bongkar abis tentang permasalahan seputar perdonatan, lengkap dengan penyebab dan solusinya. Nah, untuk kalian para pemula yang masih belajar cara bikin donat yang cantik dengan white ring yang tinggi, wajib banget tonton video ini sampai selesai. Tapi sebelum kita lanjut, saya mau disclaim dulu bahwa video ini dibuat berdasarkan pengalaman dan hasil belajar. Bila terdapat perbedaan pendapat, mohon untuk tidak diperdebatkan. Permasalahan donat yang pertama, kenapa white ring donat turun atau tidak kokoh atau berlipat saat sudah dingin? Hal ini terjadi karena adonan donat hanya menggunakan kuning telur tanpa menggunakan putih telur. Yang sebenarnya putih telur itu berperan penting dalam memperkuat struktur adonan donat ataupun roti. Sedangkan lemak kuning telur berfungsi sebagai pengemulsi alami yang dapat melembutkan tekstur donat ataupun roti. Masalah yang kedua, kenapa white ring donat rendah atau tidak tinggi seperti video ini? Nah, ini kemungkinan terjadi terlalu menekan adonan donat saat proses degassing atau terlalu gepeng seperti ini. Jadi seluruh gelembung udara itu benar-benar terpecahkan. Penyebab yang kedua, kemungkinan menggunakan cetakan dengan diameter yang lebar. Ini biasanya bentuk donat reguler dengan lubang yang cukup besar di dalamnya, kemudian diameter yang lebar ya. Jadi ini kembali lagi ke selera masing-masing. Masalah yang ketiga, kenapa donat kita berminyak? Jawabnya adalah karena adonan donat terlalu lembek atau kebanyakan bahan cair. Bahan-bahan cair bisa terdiri dari air atau susu dan juga telur. Ini adalah 3 jenis contoh adonan dengan konsistensi kelembekan yang berbeda. Yang pertama itu sangat lembek, jadi dia bentuknya bleber ya teman-teman. Yang kedua ini terlalu keras, jadi dia itu mengkal seperti ini. Yang ketiga pas konsistensi kelembekannya, jadi dia bagus ya. Selanjutnya, menggoreng donat di minyak yang belum panas atau suhu rendah. Jadi, donat terendam dalam minyak terlalu lama. Kemungkinan dia akan menyerap banyak minyak. Suhu menggoreng donat yang ideal atau yang tepat yakni untuk donat berlubang di suhu 160 sampai 170 derajat Celcius. Untuk donat bomboloni di suhu 155 hingga 160 derajat Celcius. Jadi sekarang kalian udah tahu ya suhu yang tepat itu seperti apa. Berikutnya, penyebab ketiga, membolak-balik donat saat proses penggorengan. Nah, hal ini juga tidak baik karena akan membuat donat banyak menyerap minyak. Proses menggoreng yang benar yaitu menggunakan teknik 1 kali balik atau boleh 2 kali balik. Penyebab keempat yaitu donat tidak ditiriskan di atas tisu atau kain bersih. Jadi minyaknya tidak turun ya. Dan penyebab terakhir kemungkinan donatnya overproofing. Ciri-ciri dari adonan yang overproofing seperti ini. Sudah tidak montok lagi kelihatannya, permukaannya kering sekali, penampilan luarnya penyok, strukturnya rapuh, banyak udara yang terperangkap. Saat dipencet, adonan tidak kembali ke bentuk semula dan beraroma ragi. Permasalahan donat yang keempat, apa yang terjadi kalau adonan donat kurang bahan cair? Ini saya udah bikin adonan donat yang kurang bahan cairnya atau terlalu keras.
susah sekali untuk di rounding teman-teman. Jadi butuh tenaga ekstra untuk membuat dia itu padat, bulat, kencang seperti ini. Dan biasanya di bawahnya itu terdapat tanda yang cukup jelas, itu susah untuk ditutup teman-teman. Biasanya dia akan membuat rongga di tengah-tengah. Nah, seperti itu. Selanjutnya, tidak mengembang ataupun bantat. Ini adalah 3 jenis adonan dengan berat yang sama, yaitu 40 gram. Yang pertama kelembekan, yang kedua terlalu keras, yang ketiga konsistensinya pas. Sudah didiamkan selama 50 menit tapi dia tidak mengembang. Nah, saat digoreng, dia juga sebagian besar permukaannya tenggelam. Permasalahan kelima, kenapa donat itu bantat atau tidak mengembang? Kemungkinan pertama karena menggunakan ragi yang sudah tidak aktif. Cara mengaktifkan ragi yakni pertama masukkan setengah sendok teh ragi instan campur dengan 1 sendok makan gula pasir dan 50 ml air hangat kukuh. Kemudian diaduk-aduk sampai tercampur rata. Biasanya ini dites dulu kalau raginya itu udah dibuka sebelumnya ya. Biarkan selama 10 menit hingga terdapat gelembung atau busa seperti ini. Berarti tandanya ragi kita masih aktif, boleh untuk digunakan. Nah, penyebab selanjutnya yaitu adonan kurang bahan cair atau terlalu keras. Nah, sudah jelas ya teman-teman apa aja permasalahan yang biasa kita temui dalam membuat donat. Semoga video ini bisa menjadi solusi permasalahan kalian dalam membuat donat. Thanks for watching. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.